Subjek hukum internasional, bahwa subjek hukum internasional ini merupakan satu pembahasan yang penting di dalam kajian hukum internasional. Nah, untuk kemudian menjadi ataupun dikatakan sebagai subjek hukum internasional, sebuah entitas ini harus memiliki syarat-syarat yang kemudian harus dipenuhi dalam kaitannya menjadi subjek hukum internasional. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa yang pertama, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum internasional. Dan agar suatu entitas dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum internasional, maka harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Nah, kecakapan tersebut apa saja? Yang pertama adalah capable of possessing international rights and duties. Jadi mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Kemudian yang kedua, endow with the capacity to take certain types of action on international plane, atau mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional. Kemudian yang ketiga adalah they have related to capacity to treaties and agreements under international law. Jadi mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah the capacity to make claims for breaches of international law. Jadi bahwa sebagai subjek hukum internasional, entitas ataupun suatu entitas harus memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. Kemudian kecakapan yang selanjutnya adalah the enjoyment of privilege and immunities from national jurisdiction, yakni memiliki kekebalan dari pengaruh ataupun penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Nah, kecakapan yang terakhir adalah the question of international legal personality may also arise in regard to membership or participation in international bodies. Jadi dapat menjadi anggota dan juga berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Nah, selain memiliki kecakapan-kecakapan, sebuah entitas untuk kemudian menjadi subjek hukum internasional juga memiliki kemampuan ya. Yang pertama adalah mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan tuntutan internasional. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengajukan klaim dalam hal terjadinya pelanggaran internasional. Kemudian yang ketiga adalah membuat perjanjian antar sesama subjek hukum internasional dan juga menikmati hak istimewa, kemudian perlindungan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional negara lain. Kemudian yang terakhir adalah memikul tanggung jawab secara internasional atau international state responsibility. Nah, daripada kemampuan dan juga kecakapan tersebut, maka kemudian terdapat jenis-jenis ataupun macam dari subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara, kemudian Tahta Suci Vatikan, kemudian Palang Merah Internasional, kemudian organisasi internasional, individu, dan belligerent. Negara berdasarkan undang-undang ataupun konvensi ya, berdasarkan konvensi Montevideo, bahwa yang dinamakan sebagai negara, apa yang kemudian dimaksud dengan negara adalah the state as a person in international law should possess the following qualification: permanent population, defined territory, government, and capacity to enter into relation with other state. Jadi sebuah negara ini berdasarkan konvensi dari Montevideo tahun 1933 adalah bahwa suatu entitas yang memenuhi syarat-syarat adanya penduduk yang tetap, kemudian adanya
daerah, wilayah ataupun teritorial yang pasti, kemudian adanya pemerintahan dan adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Nah, itu adalah syarat-syarat dari suatu entitas itu dinamakan negara ya, berdasarkan persyaratan ataupun ciri-ciri yang kemudian dikemukakan di dalam Konvensi Montevideo. Nah, prinsip utama hak dan kewajiban negara. Prinsip yang pertama adalah equality before a sovereign state ya. Jadi adanya prinsip kesetaraan. Adanya prinsip kesetaraan antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi negara-negara itu setara ya, seimbang ya, sejajar. Ya, tidak ada yang kemudian negara yang lebih tinggi daripada negara yang lain. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip kemerdekaan atau self-reliance dari intervensi asing ya. Dia memiliki pertahanan dari intervensi ataupun serangan dari pihak negara lain ya. Kemudian yang ketiga, non intervensi ya. Dia punya kemandirian sehingga tidak kemudian diintervensi ya oleh pihak-pihak lain. Kemudian mampu membela diri, prinsip membela diri. Ya, jadi dia memiliki kemampuan untuk kemudian membela diri jika ada serangan ataupun kemudian ada attack begitu ya dari negara lain. Nah, kemudian subjek hukum internasional yang kedua adalah Tahta Suci Vatikan. Nah, subjek hukum ya sebagaimana yang kita tahu di dalam hukum internasional ini artinya penuh dan sejajar ya kedudukannya dengan negara lain. Begitu juga dengan Tahta Suci Vatikan yang berdasarkan pada Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari tahun 1929 antara Italia dan Tahta Suci yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan berdasarkan perjanjian tersebut ya. Vatikan ini dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Dan saat ini Vatikan ataupun Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Kemudian Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional yang bersifat terbatas ya. Sebab apa? Sebab Palang Merah Internasional lahir karena sejarah yang kemudian kedudukannya diperkuat ya dalam perjanjian-perjanjian dan juga konvensi-konvensi Palang Merah. Nah, saat ini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dalam ruang lingkupnya sangat terbatas. Subjek hukum yang selanjutnya yakni organisasi internasional. Organisasi internasional baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Nah, PBB ini ya meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948. Nah, apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah secara de jure atau de facto yang bertanggung jawab? Dan pendapat dari Mahkamah Internasional ini tegas ya bahwa sebagai subjek hukum internasional ini harus mampu untuk kemudian mendukung hak-hak dan kewajiban internasional ya, dan juga bahwa organisasi internasional tersebut memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional.
nasional. Sehingga dari pernyataan Mahkamah Internasional tersebut bisa kemudian diketahui bahwa PBB ini dia mampu ya untuk kemudian mempertahankan hak-haknya ya dengan melakukan tuntutan internasional. Dan kemudian kualifikasi dari suatu organisasi internasional ya. Kualifikasi dari suatu organisasi internasional adalah yang sudah memiliki kepribadian hukum internasional. Nah, apa saja kepribadian hukum internasional itu? Yang pertama adalah a permanent association of state with lawful objects equipped with organ. Jadi, asosiasi tetap negara-negara yang mana memiliki alat kelengkapan hukum yang sah dan juga dilengkapi dengan organ-organ di dalamnya. Kemudian kepribadian yang kedua adalah a distinction in terms of legal powers and purposes between the organization and its member states. Jadi dia punya distingsi ya, punya perbedaan baik itu dalam hal kewenangan juga tujuan hukum antara organisasi dan juga negara organ ataupun negara anggotanya. Kemudian kepribadian yang ketiga adalah the existence of legal power exercisable on the international plane and not solely within the system of one or more state. Jadi memiliki kekuatan hukum ya. Jadi adanya kekuatan hukum yang dapat dijalankan di dalam ranah internasional dan bukan semata-mata dalam hanya satu sistem atau satu negara saja ya. Jadi banyak ya negaranya. Tadi kepribadian. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya organisasi internasional. Yang pertama adalah kesepakatan negara-negara anggota untuk mengakhiri eksistensi organisasi internasional. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari organisasi itu sudah terwujud atau sudah tercapai sehingga untuk apa lagi ya kemudian dipertahankan karena sudah terwujud. Kemudian yang ketiga adalah negara-negara anggota dari organisasi-organisasi internasional yang lama kemudian mendirikan organisasi internasional yang baru di mana asasnya, maksud dan tujuannya, kemudian bagian-bagiannya itu sama ya atau serupa dengan organisasi internasional yang lama. Kemudian yang keempat, pengunduran diri secara satu persatu dari negara-negara anggota suatu organisasi internasional. Sehingga lama-kelamaan negara-negara anggotanya semakin berkurang. Ya, aktivitas dari organisasi tersebut berkurang, lama-lama tidak ada aktivitas ya. Akhirnya kemudian menyebabkan berakhirnya organisasi internasional tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke subjek hukum yang selanjutnya, yakni individu. Ya, individu ini adalah subjek hukum internasional yang terbatas. Ya, individu menjadi subjek hukum internasional ketika ada ataupun ketika individu tersebut menjadi penjahat dari hukum pidana internasional ya, ada genosida, kemudian ada hukum perang ya, ada kejahatan terhadap kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang ini pada masa lampau ya di hadapan Mahkamah Internasional yang diadakan khusus yang saat itu negara-negara sekutu yang menang perang. Nah, dalam proses peradilan yang kemudian diadakan di Nuremberg, Jerman ya, dan juga di Tokyo, para penjahat perang tersebut dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang kemudian tadi ya ada kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap hukum perang, dan juga permufakatan jahat untuk mengadakan perang. Dengan adanya peradilan Nuremberg dan juga Tokyo, maka seseorang dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya. Dan sekarang subjek hukum yang terakhir yakni belligerent. Dalam hukum perang,
ini belligerent ataupun pemberontak ya, dapat memperoleh kedudukan dan haknya sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Nah, personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada pengakuan ya. Jadi memang kemudian yang terjadi adalah belligerent tertentu yang kemudian diakui ya sebagai subjek hukum internasional karena lagi-lagi berdasarkan dari pengakuan. Nah, sampai di sini dulu terkait dengan pembahasan kita mengenai subjek hukum internasional dan kita akan lebih banyak untuk melakukan diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.